Al-Fatihah ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sanila Syekh Imam Qutbi Da'wah Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad. Ila kasamiya sallallahu alaihi wa halal bin sawa ila kisrat bin sawa ila kisad wa misal wa jami' syekh wa khusus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillahi ala wafqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabu ala Allah. Betul sampai sini? Wa akhbara lan awi khabar sapa Kanjeng Nabi. Wa akhbara lan awi kabar sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annaman ing setuhune wong annaman ing setuhune wong amila kang ngamal sapa man amila kang ngamal sapa man lillahi krana Allah ala wafqil mutaba'ati ing atase nyocoki manut ala wafqil mutaba'ati ing atase nyocoki anut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana mongko ana sawabu apa ganjarane man. Kana mongko ana sawabu apa ganjarane man. Allah iku ing atase Allah. Allah iku ing atase Allah atau iku ing atase tanggungane Allah. Wa kana lan ana mungkalabu apa enggon baline man. Apa enggon baline man ila ridwanillah iku maring ridhone Allah. Iku maring ridhone Allah. Wa jannatihi lan surgane Allah. Wa jannatihi lan surgane Allah fi jiwarillah dalam tetanggenane Allah. Wa khirati lan pilihane Allah. Wa khirati lan pilihane Allah. Wa annama lan setuhune wong qasada kang nejo sapa man ghairallah ing saliyane Allah. Wa amila lan ngamal sapa man li ghairillah krana liyane Allah. Lan ngamal sapa man li ghairillah krana liyane Allah kana mongko ana sawabu apa ganjarane man. Wa jazaulan walasani man. Wa jazaulan walasani man indaman iku ndam sandinge wong. Indaman iku ndam sandinge wong tasonnaa kang gawe-gawe sapa man. Lahu kana man, namanya dua ini. Indaman ndam sandinge man tasonnaa kang gawe-gawe sapa man kosoda. Man yang di atas. Tasonnaa kang gawe-gawe sapa man kosoda ghairallah. Lahu krana arai man tasonnaa. Wara'a lan pamer sapa man kosoda. Lahu maring man tasonnaa. Wara'a lan pamer sapa man kosoda lahu maring man tasonnaa. Mimman saking wong layam liku kang ora ngemiliki sapa man. Mimman saking wong layam liku kang ora ngemiliki sapa man. So man tasonnaa lahu maring man kosoda. Wala li nafsi ora maring awak dhewe ne man tasonnaa.
Orang memiliki dhorron ing bahaya. Wala naf'alan ora manfaat. Wala mautan ora ing mati. Wala hayatan lan ora ing urip. Wala nusyuron lan ora ing gumelar. Wala nusyuron lan ora ing gumelar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wakhbaro, ini tentang ada sambungannya dengan hadis di atas, innamal a'mal biniyat. Semua amal itu tergantung dengan niat. Itu kemarin sudah dibahas. Ini wakhbaro, Rasulullah mengabarkan annaman amila lillah ala wafqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabu ala Allah. Orang yang beramal memang murni itu ikhlas karena Allah. Ala wafqil mutaba'ah, mencocoki ikut kepada Rasulullah. Kana thawabu ala Allah, maka pahalanya itu akan diberi oleh Allah. Kalau memang dia ikhlas karena Allah, amalnya memang ikut ke Rasulullah. Wa kana munqalabu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa akhiratihi. Dan tempat kembalinya itu dapat ridho dari Allah dan juga dapat surganya Allah di sisi Allah dan juga pilihannya Allah. Itu kalau dia beramal ikhlas karena Allah. Tapi sebaliknya wa anna man qasada ghairallah wa amila li ghairillah kana thawabuhu wa jazaa'u inda man tasanna alahu wa ra'alahu. Orang yang amalnya itu bukan karena Allah, karena orang lain, maka pahala dan balasannya inda man tasanna, di sisi orang yang mana ia dulu mengharapkan penilaian, mengharapkan simpati dan juga pamer kepadanya. Itu mimman la yamliku lahu wala nafsi dhorron wala naf'a. Yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki kemanfaatan, tidak memiliki untuk bisa membahayakan, menghidupkan, mematikan, baik untuk dirinya apalagi orang lain. Jadi kalau kita sedekah, misal beramal riya karena orang lain, kita mengharapkan oleh Allah nanti pahalanya dari kiamat. Yuk minta kepada, dulu kamu amal untuk siapa? Kalau amalnya untuk Allah, nanti Allah yang ngasih pahala. Tapi kalau dia amalnya untuk selain Allah, di hari kiamat, mana pahala saya? Ya minta kepada orang yang dulu kamu amalnya untuk dia. Dia amal karena supaya dapat pujian. Dia amal supaya dapat simpati. Maka pahalanya gimana? Ya minta kepada orang yang kamu tuju. Itu maksudnya di takbir ini. Jadi di sini menjelaskan tentang berkaitan dengan hadis innamal a'mal binniyat. Kalau hijrah, itu kan bahas hijrah. Hijrahnya itu hadisnya panjang. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nahwa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha. Ini tentang ini. Wa imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi intinya kalau dia hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dapat pahala. Tapi kalau dia hijrahnya untuk dunia atau dapat perempuan yang akan ia nikahi, maka nanti tidak dapat pahala. Pahalanya apa? Kamu kan dulu amalnya untuk dunia. Ya udah, untuk siapa? Minta kepada yang mana kau amal untuk dia. Itu maksudnya di akhirat nanti. Karena ada hadis diskusi. Ana uni syuraka ani syirki. Faman amila amalan asyraka fi ghairi fa ana minhu bari'un. Awalilladzi asyraka. Jadi katanya Allah, Rasulullah bersabda yang hadis kursi dari Allah langsung. Saya adalah orang yang paling tidak butuh pada sekutu, Jadi barang siapa yang mempunyai amalnya itu sekutu dengan selain saya, katanya Allah, maka saya terbebas darinya. Artinya Allah enggak memberikan pahala kepadanya. Wa walilladzi asyraka, maka dia itu milik orang yang ia sekutu. Jadi kalau dia amal sedekah supaya dapat, misal supaya dipilih nyalon, misal, maka nanti pahalanya ya minta kepada kamu yang pengen dipilih tadi. Jangan minta ke Allah, gitu katanya. Jadi di sini menjelaskan tentang amal yang mana dia itu amalnya bukan karena Allah. Sekarang kalau ada amal
Dia itu amal karena duniawi dan karena ukhrawi atau dini. Itu gimana hukumnya? Misal, ada orang umroh. Orang umroh, itu kadang ada orang umroh itu pernah kejadian, itu di tasnya itu banyak koper isi rokok semua. Isi rokok. Jadi dia itu ke tanah suci mau ibadah apa mau dagang. Nah ini. Ini gimana hukumnya nanti? Ibadahnya apa? Diterima. Karena kan dia ikhlas, dia ibadahnya apa? Tasyrik, syirik. Jadi ada duniawi, ada ukhrawi. Jadi biasanya ada jamaah itu ya kalau ketahuan ditangkap di bandara biasanya disita. Itu adanya satu koper isinya rokok. Karena kalau dijual di Saudi rokok itu mahal. Jadi kadang ada sebagian tuh kalau yang punya kenalan, punya yang biasa jual rokok, dia kadang tidak bawa sangu, tidak bawa bekal umroh itu, cukup bawa rokok. Jadi diuangkan, uangnya itu buat biasanya buat beli-beli atau buat lainnya. Itu kalau orang umroh misal, kita ambil satu contoh. Dia niat ibadah apa niat dagang? Apakah amalnya diterima? Itu di sini ulama khilaf wa qad ikhtalafu fi husuli thawab liman syaraka baina ibadah wa hudiha. Kalau dia ibadah dan selain ibadah. Di sini kalau menurut Imam Ghazali dan Imam Romli, anau ingkang al-qasdu ad-dunyawi huwal aghlab lam yakun fi thawab. Wa ingkang al-qasdu ad-dini aghlab falahu biqadri. Apabila tujuan duniawinya itu yang lebih banyak, jadi dia ke Saudi itu lebih banyak tujuan bisnisnya misal. Umroh buat sampingan, saya memang ke sana memang niat bisnis ke Saudi. Sekalian udah umroh. Kalau memang duniawinya lebih banyak daripada ukhrawinya, maka dia enggak dapat pahala. Percuma umroh, enggak dapat pahala. Kalau menurut Imam Romli dan Imam Ghazali. Tapi kalau tujuan dininya itu lebih banyak, saya memang tujuannya umroh, cuma sekalian saya dagang misal. Tujuannya memang umroh. Maka di sini dia dapat pahala sesuai dengan kadarnya. Lihat, misal 60% tujuannya dia memang untuk ibadah, 40% hanya sampingan aja untuk bisnis misal. Maka dia dapat 60%. Tapi kalau dia ikhlas murni, maka ibadahnya atau pahalanya murni 100%. Itu menurut Imam Ghazali dan Imam Romli. Terus kalau sama gimana? 50-50, 50% tujuannya memang untuk ibadah, 50% memang untuk bisnis ke sana. Maka di sini tasakoto, gugur. Kalau sama tidak ada pahala. Artinya harus lebih banyak tujuan ibadahnya, tahu dininya. Tapi waqtamala ba'dhum husul thawab fit tasawi adon. Sebagian ulama enggak, kalau sama 50-50 antara duniawi dan dini atau ukhrawi sama, maka tetap dapat pahala. Ini menurut Imam Ghazali dan Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Salam di sini la thawaba mutlaqon, sama sekali enggak dapat pahala. Baik itu sama atau sedikit ataupun banyak. Baik yang menang ukhrawinya atau duniawinya, ini menurut Imam Ibnu Abdus Salam ini sama sekali enggak dapat pahala. Jadi harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ini sama sekali enggak dapat pahala. Wa qala Ibnu Hajar, mata wujida qasdul ibadah hasolat thawab biqadri. Nah, kalau Imam Ibnu Hajar ini mutlakon dapat pahala. Sebaliknya Imam Ibnu Abdus Salam, Ibnu Hajar ini mutlakon dapat pahala. Baik lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak duniawinya. Imam Ibnu Hajar. Tapi di sini syirik baina ibadah wa huda min amri dunyawi ghairu riya, selain riya. Kalau riya enggak ada pahala, muhbitun lil amal. Ini selain riya kayak antara dagang sama ibadah kan enggak ada riya kan? Antara duniawi dan ukhrawi. Di sini khilaf. Tapi kalau riya emang ibadah untuk riya, saya mau haji. Kenapa? Supaya dapat gelar H. Supaya nanti kalau saya nyalon ini ada gelarnya, misal. Maka di sini tidak dapat pahala. Ya karena riya supaya dipuji. Oh ini sudah haji nih. Oh ini haji 3 kali misal. Maka di sini tidak dapat pahala. Kalau memang riya. Kalau selain riya ini khilaf. Jadi seperti yang tak beda di. Kalau yang ghairallah sawabu wa jazau indaman tasonna alahu. Ini kalau di dalam Al-Qur'an itu ada tamtsil, ada perumpamaan yang sangat bagus tentang orang yang amal atau orang yang sedekah ikhlaskan Allah dengan yang karena pamrih. Di surat Al-Baqarah ada ayat
Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a wajhillahi ibtigha'a mardhatillahi wa tatsbita min anfusihim. Perumpamaan orang yang sedekah, yang menafkahkan hartanya karena mengharap ridho Allah dan dapat pahala, itu kamatsali jannatin, seperti perumpamaan sebuah kebun. Birabwatin, yang ada di puncak, di ada tempat yang tinggi. Asobaha wabilun. Selain di tempat tinggi, terkena hujan yang deras. Fa'atat ukulaha di'fain. Maka kebun tadi akan panen, akan membuahkan buah. Di'fain, 2 kali lipat daripada di kebun yang bukan di puncak, bukan di dataran tinggi. Karena dataran tinggi itu kan lebih subur biasanya ya, daripada di dataran rendah. Maka kalau sudah dataran tinggi, terkena hujan deras, maka di'fain, dapat panennya itu bisa double, 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal. Sekalipun tidak terkena hujan deras, fatal, maka hujan ringan pun bermanfaat. Gerimis atau mungkin embun di pagi hari tetap akan bermanfaat, akan menyuburkan, akan membuahkan buah. Nah itu oleh Al-Quran diumpamakan seperti itu. Seperti kebun yang ada di dataran tinggi terkena hujan deras. Sekalipun tidak ada hujan deras, hujan ringan pun akan membuahkan hasil. Begitu juga sedekah. Sedekah kalau dilandasi ikhlas. Di ikhlas itu bagaikan kebun yang ada di dataran tinggi. Ikhlas. Terus hujan lebat. Itu bagaikan sedekahnya banyak. Maka dapat 2 kali lipat, ya kan? Fa ilam yusibha wabil, apabila tidak terkena hujan lebat, fatal, maka hujan ringan pun manfaat. Maka sedekah sekalipun sedikit sangat bermanfaat. Artinya apa? Kalau di dataran tinggi kebun itu, baik hujannya itu besar atau tinggi bermanfaat. Begitu juga sedekah, kalau ikhlas, banyak dan sedikit itu juga manfaat. Kalau memang ikhlas karena Allah. Itu perumpamaan yang ikhlas karena Allah. Kalau perumpamaan yang enggak ikhlas itu juga ada di Al-Qur'an, di Al-Baqarah, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Apakah kalian suka bila salah satu dari kalian itu mempunyai kebun yang mana kebun itu ada pohon kurma, pohon anggur, wasobahul kibar, dan pemiliknya ini sudah tua. Dia ada orang yang sudah tua renta, mungkin yang sekarang pensiunan ya. Dia mempunyai kebun yang mana kebunnya itu banyak buah-buahan, jadi ada income, ada penghasilan baginya. Dia dapat penghasilan dari kebun tadi. Dia itu sudah tua, nggak bisa bekerja. Bayangkan, nggak bisa kerja. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dia mempunyai anak-anak yang masih kecil. Anaknya nggak bisa bekerja karena terlalu kecil. Dan dia terlalu tua, juga nggak bisa bekerja. Satu-satunya penghasilan baginya adalah kebun tadi. Fa'asoba isorun. Kemudian terkena apa isor? Isor itu kalau sekarang mungkin angin puting beliung. Jadi kebunnya kena angin. Fa'asoba isorun fihi narun. Bukan hanya angin puting beliung, tapi angin yang ada apinya. Bayangkan, punya kebun besar, penghasilan, kemudian terkena angin puting beliung yang ada apinya. Fahtarokot. Kemudian kebun tadi itu kebakar, hangus kebakar. Tinggal tersisa dia dan anak-anaknya yang masih lemah, masih kecil. Dia yang sudah tua, tidak mau bisa bekerja karena terlalu tua. Anak-anaknya masih kecil. Kira-kira gimana susahnya? Dia tidak mampu bekerja, anaknya nggak mampu bekerja. Kebunnya yang ia miliki ini hangus terbakar. Nah, begitu juga orang yang sodako. Sodako, dia itu kena riya. Itu amalnya akan hangus. Seperti hangusnya kebun tadi. Jadi di akhirat nanti, orang yang sodako itu riya, dia itu beranggapan, amal saya banyak. Saya punya income, punya pemasukan. Kayak tadi, orang tua saya mempunyai kebun. Tenang, tidak kerja bisa. Nanti di akhirat, dia kan tidak bisa amal. Tinggal panennya. Ternyata, pahalanya tadi ini terbakar karena riya. Jadi riya itu bagaikan apa? Bagaikan angin yang membakar tadi. Maka dia apa?
dia tidak punya pahala. Karena pahalanya dia musnah semua. Nah itu. Sedihnya orang yang amal karena riya itu sama seperti sedihnya orang yang mempunyai kebun, ternyata kebunnya kebakar. Dan dia lemah dan tidak punya anak. Gimana kira? Sangat sedih kan ya? Begitu juga orang yang riya. Itu jadi Al-Quran sangat indah menggambarkan perumpamaan orang yang sedekah karena Allah dan sedekah karena riya. Wa khassa al-hijrata alaihi salatu wassalam. Wa khassa lan nantoaken sapa Kanjeng Nabi al-hijrata ing hijrah. Wa khassa lan nantoaken sapa Kanjeng Nabi al-hijrata ing hijrah alaihi salatu wassalam min baini sa'il amal saking antane sekaine pira-pira amal. Saking antane sekaine pira-pira amal tanbihan krana ngilingaken. Tanbihan krana ngilingaken al-kulli ngatasi sekabehane bil ba'dhi kelawan setengah. Li anna minal maklum kono sunne iku setengah saking perkara kang maklum. Indah ulil afham ing dalem mungguhe wong kang duwe faham annal ikhbaras dunia awi khabar laisa iku ora ana apa ikhbar khoson iku khusus bil hijrati kelawan hijrah bal huwa utawi ikhbar amun iku umum bal huwa utawi ikhbar amun iku umum fi jami'i syara'il Islam ing dalam sekabehane pira-pira syariat Islam. Dalam sekabehane pira-pira syariat Islam. Wa khassa. Jadi di situ hadisnya ini mengkhususkan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuh ini. Barang siapa yang hijrahnya. Kenapa kok hijrah? Kok enggak yang lain? Ini perwakilan saja. Ini. Mimbai amal tanbihan al-kul bil ba'di. Cuma mengingatkan atas keseluruhan amal bil ba'di dengan diingatkan sebagian. yakni berupa hijrah. Karena nggak mungkin dijelaskan semua amal di dalam satu hadis. Tapi hijrah ini hanya sebagai tamtsil, perumpamaan. Kalau hijrahnya karena Allah, maka dia dapat pahala. Kalau hijrahnya untuk dunia, maka fa hijratu ila ma haja ilahi. Begitu juga amal yang lain. Kalau amalnya karena Allah, dapat pahala di sisi Allah. Kalau amalnya karena selain Allah, maka dia seperti tadi suruh minta kepada orang yang mana dia pamer ke orang itu. Lianna minal maklum inda ulil afham, karena sudah maklum bagi orang yang mempunyai pemahaman. Annal ikhbar laisa khosun bil hijrah. Hadis tadi khobar innamal a'malu binniyat ini bukan khusus untuk hijrah. Bal huwa amun fi jami'i syara'il Islam, bahkan umum dalam semua syariat Islam. Makanya dalam semua bab fikih, sampean kalau menjumpai bab itu salat, mesti butuh niat. Dasarnya innamal a'malu binniyat, zakat, innamal a'malu binniyat, puasa, semuanya ini pakai hadis ini. Maka di sini umum. Di sini yakni inna talaban niyat amun fi jamin ibadat la budda minha wa fi taujin adat ila ibadah la fi nafsil hijrah faqat. Jadi tuntutan untuk niat ini umum di semua ibadah yang membutuhkan kepada niat dan dalam mengarahkan adat kepada ibadah, bukan untuk hijrah saja. Apa mengarahkan adat untuk ibadah? Jadi niat ini juga bisa membedakan antara adat dan ibadah. Seperti apa? Seperti sampean duduk di masjid. Kalau enggak niat, enggak ada pahala. Kalau niat iktikaf, dapat pahala. Seperti apa lagi? Mandi. Mandi ini mandi setiap hari kita. Ini kalau adat, enggak pakai niat, ya udah jadi adat. Tapi kalau pakai niat, diniati mandi sunat Jumat misal, niati mandi sunat Idul Fitri, maka dapat pahala. Di sini tentang masalah niat, karena niat ini sangat penting ya. Tapi kalau dijelaskan semua ini sangat panjang, saya hanya mengutip sebagian.
Kalau Pak niat ini bahkan ada kitab yang namanya Kitabun Niat. Di satu kitab membahas tentang niat dari sangat luasnya bahasa niat. Ini niat itu berkaitan dengan 7 perkara. 7 hal yang berkaitan dengan niat. Oleh sebagian ulama dinadom hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ini niat itu tidak akan lepas dari 7 hal ini. 1. Hakikat. Hakikatun. Yang pertama, niat itu ada hakikat. Apa hakikatnya niat? Ini ada 2, ada lughatan, ada syar'an. Kalau lughatan ini mutlaqul qasdi. Jadi bertujuan, qasad itu sudah niat. Bertujuan itu sudah niat. Kalau secara syara itu qasdu syai' muqtayan bi fi'li. Ini bermaksud sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Seperti apa? Salat. Ini salat niat bersama dengan salatnya. Ya kan? Namanya niat. 1 hakikat. Yang kedua apa? Hukum. Hukumnya niat apa? Hukumnya adalah wajib. Ghaliban. Wajib ghaliban. Biasanya wajib. Tapi qad tundab. Kadang niat juga sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang ketiga berkait dengan mahalluha, tempatnya niat, yaitu al-qalb, hati. Jadi tempatnya niat di hati. Lisan itu apa? Lisan itu hanya liyusa'iduha, untuk membantu saja. Usolli fardhu dhuhri, ini bantu. Seandainya sampai tidak usah pakai lafaz, masjid datang berjamaah langsung sah. Tidak usah usolli sah, karena pakai niat di hati. Bahkan kalau misal bertentangan hati sampean dengan lesan, yang menang hati. Misal lesannya usolli fardhu dhuhri. Tapi di hatinya sampean usolli fardhu asri. Waktu itu asar, ya sah tetap. Sekalipun lafadznya duhur. Maka karena tempatnya adalah di hati. Yang ketiga, yang keempat, zamanuha, waktunya niat. Jadi ada tempatnya niat, ada waktunya. Di mana waktunya niat? Awalul ibadat, di permulaan ibadah. Kayak sholat, ketika takbir, wudu ketika membasuh wajah. Ketika semuanya adalah awal ibadat, kecuali 1, yaitu puasa. Kalau saum itu bukan di awalnya, tapi harus tabyitun niat, harus sebelumnya. Kalau misal sahur, puasa masuknya ketika fajar, niatnya bukan ketika fajar, tapi sebelumnya. Malamnya atau sebelumnya. Terus yang ke berapa? Kelima adalah kaifiyah, cara. Kaifiyatuha, caranya niat. Gimana? Tahtalifu bihtilafil manwi. Kalau caranya ini beda, tergantung yang diniati. Seperti sholat, ini niatnya di awal ibadah. Wudu di awal ibadah. Saum di permulaan atau di sebelumnya. Beda-beda. Yang ke berapa? Keenam ini syaratnya. Syaratnya niat diantaranya ada Islam. Jadi yang niat dari Islam. Kalau orang kafir misal, dia sholat, langsung sholat aja. Dan niat usolli fardhu dhuhri, tapi dia kafir, belum pernah baca syahadat, ya nggak sah sholatnya. Apa? Karena niatnya nggak sah. Kenapa sholatnya nggak sah? Karena nggak ada niat. Karena niatnya nggak sah. Kenapa niatnya nggak sah? Karena syaratnya niat nggak ada. Juga tamyiz, harus tamyiz. Maka sobi ini nggak sah. Dan juga banyak masih. Ada yang 7, ada yang tergantung. Kitab-kitab itu beda menjelaskan tentang syaratnya niat itu. Ada lagi yang terakhir, yang ke-7 adalah maksuduha, tujuan dari niat. Apa tujuan niat? Ini 2. Adanya tamyizul ibadah anil adat. Itu membedakan antara ibadah dengan adat. Seperti apa? Seperti tadi mandi. Mandi itu kalau kita setiap hari mandi, dapat pahala. Enggak dapat pahala. Kenapa? Karena mandinya hanya tandif, untuk supaya bersih, supaya enggak bau. Tapi kalau kita mandinya diniati sholihah, saya niat mandi supaya menyenangkan orang lain karena mau jamaah. Niat menyenangkan lain karena untuk sekolah. Saya niat mandi Jumat supaya nanti Jumat ini enggak bau, enggak mengganggu orang lain. Maka dapat pahala. Setiap hari mandi kita, niati aja, niati yang bagus. Saya niat mandi supaya kalau mau sekolah, supaya sekolah ini saya enggak mengganggu teman dengan sebab bau saya. Dapat pahala mandinya. Kalau enggak niat, emang sampai mandi ini berapa tahun udah mandi. Sama sekali enggak dapat niat karena enggak ada pahala, karena enggak pernah niat. Diniati yang baik. Semua niat yang baik maka dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah tamyiz marotibul ibadah.
untuk membedakan tingkatan ibadah. Jadi tingkatan ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah, itu tergantung niatnya. Modelnya sama antara mandi janabat dengan mandi Jumat dengan mandi mandi Idul Adha, Idul Fitri sama. Yang bedakan hanya niat antara wajib dan sunnah. Itu hanya niat. Jadi niat ini ada tujuh hal yang berkaitan dengan niat. 1, hakikatnya niat. 2, hukumnya niat. 3, tempatnya niat. 4, waktunya niat. 5, caranya niat. 6, syaratnya niat. 7, tujuan dari niat. Ini yang berkaitan dengan niat. Summa aqulu i'lam ayyuhal murid at-talib wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.